Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 4 mengenai server registration yang sudah saya buat. Di sini saya akan buat rangkaian gambar seperti yang ada pada PDF berikut. Ada lampu, ada jendela, dan juga ada server, ada IP1, IP2, ada router, ada COS, ada BTS, tower, ada HP. Nah, di sini sebelah kiri adalah rumah satu, sebelah kanan adalah rumah dua. Nah, di sini untuk kayaknya seperti lampu, jendela itu sama, yaitu lampu dan jendela juga yang di IP2. Nah, berikutnya adalah setting IP address device dari router. Itu ada 4, karena ada yang dari ke server, ada yang ke host, ada yang ke IP1, IP2. Kemudian ada server, yaitu IoT atau DNS. Kemudian ada IP1, IP1, kemudian ada IP2. Kemudian ada COS dan juga ada BTS atau towernya tadi. Dan di sini yaitu DNS-nya menggunakan IoT.net dengan tipe A-record dengan DNS-nya tuh 192.168.1.2. Kemudian di status routingnya ini menggunakan 172.16.1.0/24 sampai ini via next hop-nya itu 192.168.4.2. Nah, setelah dimasukkan semua IP address dan juga yang lainnya, itu pastikan koneksi simple UDP-nya itu baik, yaitu dari HP maupun dari IoT device-nya. Dan itu sudah tersambung dari server IoT plus DNS. Nah, untuk mengeceknya itu tuh harus dari bawah ke atas, tidak bisa dari atas ke bawah. Kemudian, setelah itu baru buka web server IO dan menggunakan domain iot.net yang sudah dibuat tadi di DNS-nya ini. Nah, di sini juga bisa langsung sign up, membuat, nah, di setup itu nanti kan buat username sama password. Nah, nanti di setiap device IoT-nya dia diganti seperti ini. Server address-nya yang tadinya itu 192.168.1.2, DNS-nya diganti menjadi iot.net. Langsung saja kita ke praktikumnya. Nah, di sini saya sudah buat. Saya tidak akan membuatkan ulang dari awal ya itu ya. Karena emang prosesnya cukup lama ya. Dari satu ke yang lainnya. Nah, untuk di gambarnya tadi kan hanya ada kipas dan juga, mohon maaf, lampu dan juga jendela. Nah, di sini saya menambahkan kipas juga ya. Tidak apa sama aja kan menambahkan apa ya juga, apapun juga bisa. Yang pertama kita kita lihat routernya dulu. Di sini, di sini routernya kan em, untuk yang bagian fast internet itu kan ada beberapa ya, ada 2. Nah, di situ saya ganti. Tapi ketika pada saat ganti itu jangan lupa untuk dimatikan terlebih dahulu. Kemudian diganti menggunakan, saya menggunakan ini. Kalau mungkin lebih lanjutnya, pergantiannya ini bisa lihat di video YouTube saya di semester 7, yaitu praktikum pertemuan ke IoT, pertemuan ke 5 apa keempat gitu. Coba dilihat aja ya. Kemudian di sini fast internet, di sini kan saya menggunakan 4. Di sini kan perintahnya kan menggunakan 4 kan ya. Yang pertama disambungkan dengan DNS, kemudian disambungkan dengan IP, AP1, AP2 dan juga COS. Nah, untuk yang 0, fast internet 0/0 di sini kan saya menggunakan yang di atas, itu menggunakan dijalurkan ke DNS. Nah, di sini menggunakan IP address-nya itu 192.168.1.1. Untuk subnetmasknya ini. Kemudian jangan lupa di-on-kan ya. Nah, untuk yang fast internet satu itu menggunakan 2.1. Ini terhubung ke AP1. Kemudian fast internet 2 itu menggunakan 3.1 terhubung ke AP2 yang ada di rumah 2 ini. Kemudian yang 3 itu yaitu 4.1. Jangan lupa semuanya di-on-kan ya. Nah, setelah itu
ke statistik, di sini seperti yang ada di PDF tadi, yaitu menggunakan 172.16.0/24 via 192.168.4.2. Untuk penulisannya tinggal kalian masukin aja di sini 192.16.1.4. Kemudian masnya itu 255, 255, 255.0. Kemudian di next hopnya itu 192.168.4.2. Kemudian di add gitu aja. Setelah kita selesai routing routernya, maka kita bisa routing bagian AP1. Di sini saya ini bagian internet, yaitu AP1. Di sini sesuai dengan yang ada di perintah, yaitu AP1. Yang mana IP address-nya tuh 22, gateway-nya 21, dan juga DNS-nya 1.2. IP-nya address-nya 22, gateway-nya 21, DNS-nya 1.2. Untuk subnet mask-nya itu 2 titik slash slash 24 saja. Kemudian untuk LAN-nya itu menggunakan 192.168.10.1. Ini disesuaikan karena pada saat kita pakai GUI, nah di sini kita setting IP-nya kan, setting IP-nya disesuaikan 192.168.2.2, kemudian yang defaultnya 2.1, DNS 1.2. Nah di sini router IP-nya ini saya menggunakan 192.168.10.1, maka dari itu di config-nya tadi disesuaikan sama di sini. Nah, di sini jangan lupa DHCP-nya itu di-enable. Dan IP address-nya ini saya pakai 100. Nah, ini maksimum membernya bisa 100, bisa 50 atau sampai 100 ya. Itu disesuaikan aja. Dan juga jangan lupa di bagian wireless, ini rumah satu. Karena ini kan pada saat API 1 kan. API 1 itu berarti dia di bagian rumah satu ini. Ada fan pertama, lampu pertama, dan juga window atau jendela pertama. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian veritas. Nah, di sini kalian bisa menggunakan DHCP atau statis. Nah, kalau DHCP, kalian tinggal klik DHCP-nya saja. Nanti dia bakal otomatis gateway dan juga DNS-nya bakal terisi secara otomatis. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan statis, maka kalian tinggal masukin aja dan itu jangan sampai salah ya atau keliru gitu ya, karena itu bisa membuat tidak jalan. Kemudian di IoT servernya, ini nanti oh, begini saja. Saya jelaskan terlebih dahulu mengenai DNS sebelum masuk ke kipas. Nanti saya jelaskan ulang. Nah, ketika sudah membahas mengenai AP1, kemudian kita membahas mengenai AP2. Nah, untuk di AP2 kan tadi menggunakan 3.2 ya, 3.1 pada saat di bagian routernya yang sebelah kanan. Nah, untuk AP address-nya bisa menggunakan 3.2 sama seperti yang ada di penjelasan di sini. AP2. Nah, menggunakan 3.2, gateway-nya 3.1, DNS-nya 1.2. 3.1. Di sini di setting statis ya untuk AP1 dan juga AP2. Tapi kalau untuk IoT servernya itu bisa menggunakan DHCP. Jangan lupa untuk wireless. Nah, untuk wirelessnya ini menggunakan rumah dua ya. Untuk GUI-nya, nah ini tuh sudah dikonfig langsung dari GUI-nya. Jadi daripada diklik di config-nya nanti dia bakal otomatis kalau kita udah mengisi di bagian GUI-nya. Nah, kita setup di GUI-nya ini status IP. Nah, tadi IP address-nya berapa? 3.2. Kemudian default-nya kan 3.1 dan juga untuk DNS-nya itu 1.2. Nah, di sini untuk IP address-nya saya pakai menggunakan 20.1. Untuk subnet mask-nya tuh size 24. Dan jangan lupa untuk di-enable ya. Kemudian maksimum number-nya ini 29. Saya menggunakan 29. Dan di sini saya dimulai dengan 2 untuk saat start IP-nya. Setelah di setelah di SIM diubah atau diisi, jangan lupa buat disimpan ya. Oh ya, ini kayaknya keklik saya ya tadi.
Ini nanti cancel ya, cancel change gitu. Nah, untuk di bagian wireless ini, pada saat AP2 itu kan menggunakan rumah kedua, jadi jangan lupa ditulis di rumah kedua. Untuk network modenya itu tetap auto ya. Nanti di bagian config ini bakal terisi otomatis gitu, menyesuaikan apa yang kita isi pada saat di GUI-nya, hati-hati. Kemudian di server, IoT dan juga DNS. Nah, di sini untuk settingannya itu default gateway-nya itu kan di atas tadi kan. Yang pertama fast internet 0/0 berarti dia menggunakan 192.168.1.1. Untuk DNS servernya itu menggunakan 1.2. Kemudian untuk fast internetnya ini 1.2, 1.2 karena dia IP-nya dari DNS-nya, IP address DNS-nya. Nah, di sini jangan lupa untuk membuat di sini bisa Di sini kalian bisa buat username dan juga password lewat sini. Tapi kalian juga bisa membuatnya pada saat nanti di bagian HP. Kemudian jangan lupa di on kan tadi ya, IoT-nya di on kan. Kemudian di bagian DNS kalian jangan lupa di on kan. Nah, di sini kan tadi ada perintahnya ya kan yang ada di PDF tadi ini. Nah, menggunakan IoT.NET record dan juga 1.9.1.2 ya. Karena yang menyesuaikan dari DNS kan ya. Nah, jadi nanti di name-nya itu IoT, mohon maaf, IoT.NET, kemudian tipenya record, address-nya ini 192.168.1.2, kemudian jangan lupa di add gitu ya. Oke, setelah itu lanjut ke bagian cost. Nah, di cost ini kan slash yang di bagian fast internet 3.0 yaitu yang paling terakhir gitu kan ya, 3/0. Dan nanti di bagian IP-nya itu dia harusnya di 4.1 ya. Atau 4.2 ya, karena kalau IP itunya kan tadi. Nah, di sini display namanya itu cost. Kemudian untuk providernya jangan lupa ya diganti Telkomsel. Dan jangan lupa untuk di on kan gitu ya. Kemudian untuk backbone-nya itu dia pakai statis ya. Bukan DHCP ya, kita isi sendiri yaitu IP-nya pakai 4,2 karena 4.1 kan buat gateway-nya tadi ya. Nah, dipakai buat gateway-nya. Kemudian di NS-nya jangan lupa 1.2 tadi. Nah, setelah itu di cell tower-nya itu menggunakan 172.16.1.1. Nah, di sini tuh HP dihubungin eh ke tower, ke cell tower, mohon maaf. Cell tower-nya. Oke. Oke. Nah, kemudian di cell tower-nya ini, nah, ini menggunakan providernya juga BTS. Nah, ini jangan lupa di-on-kan ya. Nah, kita sudah setting ya saya sudah jelaskan ya dari awal yaitu memang dari router, kemudian AP1, AP2, DNS, host, kemudian cell tower. Kemudian setelah itu kita langsung ke IoT servernya, service servernya. Device, mohon maaf ya. IoT device-nya. Nah, di sini ada kipas, lampu dan juga jendela di rumah satu. Rumah satu itu bagian kiri dan rumah kanan tuh, mohon maaf, rumah satu tuh bagian kiri dan rumah dua itu ada di bagian kanan. Nah, untuk kipasnya ini settingannya itu DHCP. Jadi ketika diklik DHCP nanti dia default sama DNS servernya itu bakal otomatis keisi gitu, menyesuaikan apa yang sudah kita isi tadi sebelumnya. Nah, untuk server addressnya kita kan udah buat kan di bagian DNS tadi yaitu iot.net. Nah, kita isi aja iot.net gitu. Nah, untuk username-nya ini nanti kita isi sesuaikan dengan akun yang sudah kita buat di HP. Nah, tadi kan belum saya jelaskan kan cara membuat akun di HP. Nanti saya jelaskan.
Nanti pada bagian username dan juga password, di setiap semua IoT eh, device itu kalian ganti menggunakan apa ya? Kalian ganti menggunakan akun dan password yang sudah kalian buat. Kemudian ini ini juga sama. Nah, di sini kan bisa menggunakan statis atau DHCP. Di sini saya menyetopkan salah satu em, server IoT device, mohon maaf ya, IoT device yang sudah saya buat yang menggunakan statis. Nah, pada IP1 kan tadi saya menggunakan 10.1. Nah, itu harus sesuai gitu. Defaultnya harus sesuai, default gateway-nya harus sesuai. Karena kalau misal tidak sesuai, misal saya menggunakan 192, 168, 2.4 atau berapa, nah, itu kan tidak sesuai. Jadi itu nanti tidak tidak bakal terpanggil gitu, tidak bisa terkoneksi dengan baik gitu ya. Nah, untuk server addressnya sama kayak tadi yaitu iot.net, begitupun juga dengan username dan passwordnya. Jangan lupa untuk interface apa wirelessnya itu, karena kan Pak yang dikira tadi kan rumah satu, jadi SSID-nya itu rumah satu ya, diisi rumah satu semua. Kemudian bagian Windows, nah di sini saya menggunakan DHCP. Untuk server dan usernya sama, kemudian wirelessnya jangan lupa diubah ya rumah satu karena tadi bagian kiri. Nah, karena tadi saya DHCP, maka di bagian bawahnya juga DHCP gitu, disesuaikan saja. Tapi kalau saran saya, kalau misal tidak mau ribet gitu ya, takut error atau gimana ya, kadang Cisco juga kadang suka-suka manja-manja error-error dikit gitu kan ya. Jadi mungkin lebih enak pakai DHCP gitu kan ya. Kemudian lanjut ke bagian hilang. Kemudian kita lanjut ke bagian fun. Yang kedua ya, berarti ini masuk ke bagian rumah dua gitu. Nah, di sini saya menggunakan DHCP ya. Sama seperti tadi, dia bakal otomatis default gateway-nya kan tadi pas saat saya buat bagian AP2-nya bagian bawah itu kan 20.1 dan dimulai dari nah di sini DNS-nya juga 1.2 udah sama, udah sesuai yang udah saya buat tadi. Kemudian untuk server address, username, passwordnya juga sama. Untuk wirelessnya nih menggunakan rumah dua karena ini kipasnya ini ada di bagian rumah dua bukan rumah satu begitu. Untuk DHCP-nya ini otomatis. Begitupun juga dengan yang like. Yang like ini DHCP, saya pakai DHCP. Remote server jangan lupa ya, IoT servernya remote server. Kemudian IoT.net, username admin, passwordnya juga admin. Wirelessnya jangan lupa diubah menjadi rumah dua. Jangan lupa di-on-kan juga ya. Itu juga penting. Di-on-kan bagian wirelessnya. Nah, di sini sama saya menggunakan DHCP, server addressnya tetap iot.net, username-nya admin, passwordnya juga admin. Nah, bagian wirelessnya jangan lupa di-on-kan ini. Semuanya harus di-on-kan ya, karena kalau misalnya tidak di-on-kan ya tidak bisa nyambung satu sama lain gitu. Nah, di sini saya menggunakan DHCP. Nah, ini level yang terakhir yaitu handphone, smartphone. Kebetulan tadi di sini menggunakan 7172.16.1.1 default gateway-nya, DNS servernya ini 1.2, wireless-nya ini nggak digunakan ya, pakai yang 34 ini. Nah, di sini provider name-nya jangan lupa Telkomsel. Nah, di sini kalau misal kalian ada error atau apa, nah bisa kalian refresh DHCP-nya. Kalian refresh saja DHCP-nya. Kalau misal nggak bisa, nanti kalian coba refresh lagi di bagian cost-nya gitu. Di sini ya, apa di mana? Kalian ubah bagian sini, kalian coba lagi, nanti kalian refresh lagi. Nah, kalau misal udah dicoba berkali-kali, ternyata em, nggak bisa ini, tidak bisa ya gitu ya. Mungkin kalian harus ganti handphone gitu ya. Karena saya tadi juga permasalahan yang sama gitu. Tidak ada error, tidak ada apa-apa. Tapi ketika saya coba handphone yang baru, ternyata bisa. Jadi ini handphone yang kedua gitu ya. Handphone yang pertama tidak bisa digunakan. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin Cisco-nya yang ngambek atau gimana ya.
Kemudian langsung aja kita buat ke ini. Tadi kan udah saya buat ya itu mengenai domainnya yaitu iot.net. Atau mau kita coba di IP-nya DNS 192.168.1.2. Kita coba ya, 192.168.1.2. Kita go. Nah, di sini karena tadi saya sudah membuat em, akun, jadi langsung masuk aja bisa. Tapi kalau misal kalian masih belum membuat akun, kalian sign up buat akun. Tapi karena saya sudah buat admin tadi yang sudah saya buat, maka kita langsung masuk masuk saja admin gitu ya. Nah, di sini sudah nyala semua karena sudah saya konekkan. Oh ya, tadi saya sempat lupa. Ketika kalau misalnya nggak nyala ini gimana gitu, nggak keluar, tidak keluar IoT device-nya gitu. Nah, kalian klik aja kipasnya, device IoT-nya, kemudian kalian konekkan. Nah, kan tadi udah saya connect, udah masuk kan ya di mana tadi? Oh, udah saya konekkan kan? Jadi ya, mana tadi? Nah, sudah saya konekkan karena di sini nanti tombolnya tuh harusnya connect gitu. Nanti kalian klik aja, nanti dia bakal otomatis keluar di bagian sininya. Bagian HP smartphone tadi ya. Nah, di sini langsung saya ini ya, biar lebih enak gitu ya. Aduh, ini wajahnya dibawain aja. Oke. Nah, ini ada kipas satu, dua, lampu satu, dua, jendela satu, dua. Kita matiin, kita coba ya satu-satu. Yang ini adalah kipas, yang bagian ini. Coba dilihat ya guys. Nah, kita off kan, dia mati. Kemudian kita low, dia ada satu, udah nyala. Tengah. High, nah bisa digunain. Kemudian yang light, lampu off, mati. Nah, di sini guys, mati. Kemudian yang low, dia nyala, tapi yang medium. Kemudian on, ini terang benderang. Kemudian window, ini udah buka kan? Tutup, buka, tutup. Nah, udah sesuai. Kemudian yang bagian kanan yaitu rumah dua. Yang pertama adalah kipasnya. Kipasnya di sini kita off-kan dulu. Kemudian low, kemudian high. Nah, kemudian untuk bagian light atau lampu, kita off-kan dulu lampunya. Kita low, kita on-kan. Nah, bisa. Untuk bagian window, kita tutup, kita buka, kita tutup, kita buka. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang ada diperintahkan. Mungkin cukup itu saja sih yang bisa saya sampaikan mengenai praktikum yang ketiga ya. Ini yang ketiga titik dua ya. Ap- Ya, atau praktikum keempat ya. Iya sih, praktikum keempat ya lebih tepatnya ya. Tidak namanya titik tiga titik dua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau terlalu cepat atau bagaimana. Semoga bisa tersampaikan dengan baik. See you guys. Bye-bye.